Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas soal, saya akan berbagi pengalaman PPG yang saya alami. Saya PPG Daljab 2021 angkatan 3 gitu ya. Tapi sebelum saya menyampaikan pengalaman saya yang tidak biasa, nah, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian di like dan juga di komen gitu ya. Berbagi pengalaman saja, Bapak Ibu ini dari mana, mungkin gimana, saling mendoakan bersama teman-temannya, minta doanya, nah, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu agar saya semakin semangat membuat video-video baik pembahasan soal maupun pengalaman-pengalaman yang bisa saya bagi bersama Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, saya angkatan 3 PPG Daljab 2021 di UKSW Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga kayak gitu Bapak Ibu. Nah, saat saya pertama kali dapat pengalaman dipanggil PPG itu saya sedang hamil 6 sampai 7 bulan gitu. Nah, saat itu ya yang terbayang bagi saya adalah saya lihat jadwal UP-nya gitu kan, karena kan yang menentukan kan UP Bapak Ibu. Saya lihat jadwal UP-nya di situ, ternyata wah luar biasa sekali. HPL saya itu tanggal 24 Oktober, kemudian UP-nya itu tanggal 21 kalau tidak salah. Nah, dekat sekali kayak gitu kan. Nah, padahal itu kalau kita melahirkan itu kan tidak selalu tempat di HPL bisa maju, bisa mundur kayak gitu. Pokoknya saat itu pikiran saya sebenarnya sangat kacau gitu ya. PPG juga terus tidak begitu bersemangat. Akhirnya ya pokoknya yang penting tuntas kalau bagi saya. Karena dari awal saya sebenarnya tahu bahwa proses PPG itu mudah dijalani, tidak stres seperti yang dikatakan oleh orang lain gitu kalau bagi saya ya. Yang penting tuntas, lanjut ke next step, ke misalkan pembelajaran hari ini lanjut besok itu jalani saja, yang penting tuntas gitu. Yang menentukan kita lulus dapat sertifikat atau tidak itu adalah UP dan UKIN. Maka saya dari awal mempersiapkan UP dan UKIN kayak gitu. Nah itu secara teknis seperti itu. Apalagi saya di channel saya membahas banyak soal-soal dan perlu Bapak Ibu tahu semuanya bahwa saat saya membahas pertama kali saya bahas soal UP itu saya belum PPG. Jadi saya dapat soalnya, kemudian berbagi, ada teman bagi pengalaman soal, ya saya kerjakan. Semoga bisa membantu orang lain dan juga untuk saya belajar kayak gitu. Nah, alhamdulillah banyak membantu Bapak Ibu guru semuanya gitu, dan juga saya sendiri menerima manfaatnya karena saya yang membahas, otomatis pas kerjain soal ada soal yang sama saya masih ingat jawabannya kayak gitu. Nah, pengalaman ini yang menarik. Saya melahirkan saat uji kinerja BPG Bapak Ibu. Jadi kalau jadwal UKIN atau uji kinerja itu kan tidak bisa digeser gitu, nggak bisa digeser. Nah jadi tanggal 18 Oktober itu adalah jadwal pengambilan video, kemudian tanggal 19 adalah upload. Harus 2 hari itu. Kalau di luar itu nggak boleh. Kalau telat ya nggak boleh, berarti nggak lulus. Nah, jadi saya kan jadwal ambil videonya itu tanggal 18. Nah, tanggal 18 pagi itu saya sudah kontraksi gitu, udah pembukaan. Saya wah lahiran nih gitu. Ternyata alhamdulillah saat itu jam 8 malam 18 Oktober itu saya melahirkan di rumah sakit gitu. Jadi ya alhamdulillah video sudah diambil, kemudian tinggal upload, portofolio juga tinggal upload, sudah saya siapkan semuanya gitu ya. Jadi saya siapkan semuanya, saya masukkan ke Google Drive, tinggal kita upload. Saya ke rumah sakit itu bawa laptop Bapak Ibu. Saya bawa laptop untuk apa ya? Untuk upload gitu. Jadi pikiran pas mau lahiran itu mikir, aduh gimana uploadnya besok kayak gitu nih. Saya upload gitu. Dan saya malah bersyukur ketika lahiran pas UPIN. Kenapa? Karena saat UP berarti kan saya udah mungkin 5 hari pas kelahiran gitu loh. Nah seperti itu. Jadi
saya melahirkan saat uji kinerja itu betul, benar-benar di jam itu, di tanggal itu. Kemudian saya ngabari dosen saya. Nah, dosen saya, teman-teman saya kabari. Jadi tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu yang saya mau PPG tapi saya hamil, saya ini nggak masalah bisa, saya juga bisa. Yang penting komunikasi saja dengan dosen, pembimbing, kemudian teman-teman, minta doanya tentu saja, dan juga kita sendiri harus persiapkan. Kalau saya besok harus upload, ya berarti saya harus siapkan semuanya sejak awal kayak gitu. Jadi tidak perlu kita dipusingkan belum bikin ini, belum bikin itu gitu. Nah, apa saja komponen, kan ada portofolio tuh yang harus diupload, apa saja. Nah, komponennya saya sudah pernah bikin video tentang 6 komponen wajib yang harus ada, silahkan dicek di channel saya, di channel ini juga gitu, itu sudah lengkap semuanya gitu Bapak Ibu. Jadi saya upload portofolio itu di rumah sakit Kustati Solo gitu, karena saya tinggalnya di Sukoharjo gitu, dan itu saya lahiran anak pertama itu di Kustati, lahiran anak kedua juga di Kustati gitu. Nah, setelah upload portofolio itu juga nggak mudah ternyata. Tidak namanya website untuk upload itu kadang sering error, kemudian ternyata harus di drive, harus diganti ini, nah diganti di situ. Nah itu pokoknya HP harus on terus, kemudian kita siap menerima info dari admin LPTK, nanti misalkan filenya nggak bisa dibuka atau gimana, pokoknya harus on terus HP-nya kayak gitu. Terus itu posisi saya masih di rumah sakit, dan di rumah sakit itu saya hanya ditunggu oleh suami, ayah, dan adik laki-laki saya. Jadi saya ditungguin oleh laki-laki semua gitu. Yang perempuan cuma saya dan bayi saya dan berawat gitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu UP. Nah, UP tanggal 24 ya. UP tanggal 24 ya. Saya 5 hari setelah melahirkan. Bingung kan, berbasis domisili ya. Nah, sedangkan di rumah saya itu sinyalnya tidak begitu bagus. Kemudian saya takut terganggu karena habis melahirkan pasti banyak orang pilek ya, orang menjenguk gitu ya. Kalau di daerah saya biasanya gitu. Nah, maka saya mengungsi ke salah satu co-working space gitu. Jadi tempat, ya intinya saya menyewa satu ruangan khusus dari jam 7 sampai jam 12 siang. Yang di situ ada wifi-nya, kemudian lebih tenang, ruang tertutup. Saya menyewa satu ruangan small room gitu kecil kayak gitu di situ ya, untuk mendukung biar ujiannya lancar kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi UP-nya, nah ini yang cukup bikin pusing ya. Gimana belajarnya Bu Ana? Nah gitu loh. Jadi habis lahiran kan ya capek, letih, lesu, banyak pikiran. Kalau ibu-ibu pasti paham bagaimana habis melahirkan tuh rasanya seperti apa gitu. Bagaimana belajarnya ya? Saya nggak belajar Bapak Ibu. Jadi belajarnya adalah ya saat mau PPG itu, dan setiap hari pas PPG itu ya kita cicil aja berapa soal kayak gitu, nggak usah. Jadi tidak belajar mendadak. Jadi ketika masuk PPG itu ya belajarnya fokus UP kayak gitu. Kalau saya belajarnya fokus belajar UP, tidak perlu stres terhadap tugas gitu. Kalau tugas ya dikerjain aja, standar aja. Kalau saya loh ya, kalau saya standar aja kayak gitu. Yang penting kelulusan itu, toh nilai kelulusan itu enggak terus nanti kumlot kok, enggak, BPK enggak kumlot-kumlotan gitu, yang penting lulus gitu ya, seperti itu. Tapi ya kerjakan sebaik-baiknya gitu. Toh kalau formatif sumatif di modul ada kok kuncinya, tinggal kita nyalin aja gitu kalau pas ngisi gitu ya. Nah, cuman kalau pembahasan kita cari sendiri gitu. Dan UP PPG itu tadi ya pokoknya habis lahiran baca-baca sedikit. Saya udah pernah bikin pembahasan soal, jadi itu cukup bantu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang posisinya sedang mau PPG, langsung saja belajarnya itu soal-soal gitu. Soal-soal UP gitu ya. Dan juga dilengkapi portofolionya biar tidak pusing kayak gitu. Dan setelah itu ada pengumuman, alhamdulillah lulus gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi semua pengorbanan itu kayaknya sudah terbayar dengan baik kayak gitu. Nah, alhamdulillah
lulus, dapat serdik, dan tahun berikutnya alhamdulillah cair kayak gitu. Nah, seperti itu kira-kira pengalaman saya yang tidak biasa. Bapak Ibu ada yang mau tanya sesuatu, berbagi pengalaman juga, atau tanya-tanya, silahkan di kolom komentar bisa diketikkan, nanti insya Allah saya bisa balas gitu. Atau kita bisa saling menyemangati Bapak Ibu ya. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa subscribe, jangan lupa di like video ini. Nah, biar saya tambah semangat juga gitu ya. Cukup, semoga bermanfaat. Yang mau BPK semoga BPK-nya lancar. Yang sedang menunggu pengumuman semoga segera dapat pengumuman dan kabar baik. Yang mau BPK jangan lupa semoga UP dan UKIN-nya lancar dan lulus gitu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.